Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang berjudul materinya itu keputusan dalam kondisi pasti. Dan di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu. Keputusan dalam kondisi pasti. Suatu keputusan dalam kondisi pasti ini apabila hasil setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Artinya di sini hasil dari alternatif dalam kondisi pasti informasinya bersifat akurat, terukur, dan dapat dipercaya. Dalam kondisi pasti ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya kita mengetahui hubungan sebab akibat dan bisa menebak apa yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti ini biasanya ada pada kasus keputusan yang sifatnya rutin dan berulang yang sering kita jumpai. Kondisi pasti didukung oleh informasi yang lengkap sehingga diramalkan secara tepat hasil dari suatu tindakan. Ini tuh bisa dicontohkan memperkirakan penggunaan produk agar dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat tepat. Baiklah, itulah dari penyampaian saya, dan nantinya untuk mengetahui lebih jelas mengenai dalam kondisi pasti ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Niken Ayudelayani, NIM 2012-22027. Bila saya akan membahas tentang penyelesaian dalam kondisi pasti. Ada beberapa teknik penyelesaian pengambilan keputusan kondisi pasti. 1. Program linear. 2. Analisis jaringan. 3. Analisis antrian. Selanjutnya, program linear. Linear adalah suatu teknik matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Niken. Linear programming memiliki 4 ciri khusus yang melekat. 1. Penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimalisi. 2. Kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. 3. Ada beberapa alternatif penyelesaian. 4. Hubungan matematis bersifat linear. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarif Iqbal. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Irma. Kita langsung masuk ke materi model program linear, di mana maksimisasi nomor 1 yaitu fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah Cn Xn. Nomor 2 fungsi pembatas yaitu 2.1 A11X1 ditambah A12X2 ditambah A1N Xn lebih kecil daripada B1. 2.2 A21X1 ditambah A22X2 ditambah A2N Xn lebih kecil daripada B2. 2.n AM1X1 plus AM2X2 ditambah A2M Xn lebih kecil daripada BM X1. X2 Xn lebih besar daripada 0. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Simbol C1, C2, Cn merupakan kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap tujuan. Disebut juga koefisien fungsi tujuan pada model matematiknya. Simbol A11, A1N, AMN merupakan penggunaan per unit variabel keputusan akan sumber daya yang membatasi, atau disebut juga sebagai koefisien fungsi kendala pada model matematiknya. Simbol B1, B2, Bm menunjukkan jumlah masing-masing sumber daya yang ada. Jumlah fungsi kendala akan tergantung dari banyaknya sumber daya yang terbatas. Baiklah, mungkin sekian saja materi dari saya yang akan
melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teman saya Depri Purwadi. Kepada Depri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Purwadi. Saya akan memaparkan materi yang kami buat. Yang pertama, contoh kasus pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan dalam metode linear karena furnitur yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang diperoleh satu unit meja adalah $7. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah $5. Kendala yang dihadapi karena furnitur yaitu keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan satu unit meja memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi, dia membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan satu unit meja dibutuhkan 2 jam kerja. Dan untuk pengecatan satu unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Meja X1 dan kursi X2. Fungsi tujuan maksimisasi Z sama dengan $7 X1 ditambah $5 X2. Fungsi kendala 4X1 ditambah 3X2 lebih kurang dari 240. Kendala departemen pembuatan 2X1 ditambah 1X2 lebih kurang dari 100. Kendala departemen pengecatan X1 lebih dari 0. Kendala non negatif pertama. X2 lebih dari 0. Kendala non negatif kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Analisis jaringan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Analisis jaringan ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan jasa konsultan manajemen Booz Allen dan Hamilton yang dibuat untuk keperluan perusahaan pesawat terbang Lockheed. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Yuda Ersita. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Santi Sartika. Di sini ada analisis antrian. Analisis antrian diciptakan oleh A.K. Erlang pada tahun 1909, yang masalahnya pada operator telepon yang menjadi kewalahan melayani para penelpon di waktu-waktu sibuk, sehingga penelpon harus antri cukup lama menunggu giliran untuk dilayani. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa memahami ya. Sekian, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.